hanya selebar 33 km di titik tersempitnya. Tapi di jalur sempit inilah, denyut nadi ekonomi dunia ditentukan. Selamat datang di Selat Hormuz. Bayangkan sebuah gerbang tunggal, di mana sekitar 20% pasokan minyak bumi dunia harus mengalir setiap harinya. Kalau gerbang ini ditutup, dampaknya bukan main-main. Secara geografis, Selat Hormuz adalah choke point atau titik sumbat paling krusial di dunia. Menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Kapal-kapal dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, hingga Qatar, semuanya wajib melewati jalur ini. Meskipun lebarnya 21 mil, jalur pelayaran yang aman atau traffic separation scheme, sebenarnya hanya 2 mil untuk masing-masing lajur masuk dan keluar. Dipisahkan zona penyangga 2 mil. Artinya, ruang gerak kapal sangat terbatas. Di masa damai, Selat Hormuz adalah jalur yang sangat terorganisir. Rata-rata ada 130 kapal melintas setiap hari, mengikuti prosedur standar hukum laut internasional atau UNCLOS. Kapal dari seluruh dunia bisa melintas bebas dengan hak transit passage. Selama bergerak cepat, tidak berhenti sembarangan, dan tidak mengancam negara pesisir, yaitu Iran dan Oman. Ketika konflik pecah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari 2026, wajah Selat Hormuz berubah total. Lalu lintas kapal pun turun drastis. Dari sekitar 3.000 kapal per bulan sebelum perang, menjadi hanya 154 kapal di bulan Maret 2026. Itu berarti hanya sekitar 5% dari kondisi normal. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam meninggalkan jalur pelayaran internasional dan mengalihkan kapal-kapal melalui perairan teritorial mereka sendiri. Kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel dilarang keras melintas dan beresiko disita. 2 kapal kontainer pernah ditahan, yaitu MSC Francesca dan Epaminondas. Sementara itu negara seperti Cina, Rusia, India, dan Pakistan sudah mengantongi izin melintas. Indonesia kabarnya pun sudah diberikan lampu hijau untuk melintas namun masih menunggu kesiapan teknis. Bahkan, berbagai laporan menyebut Iran akan mengenakan semacam tarif tol laut dalam mata uang yuan dan kripto. Respon datang cepat, para pemimpin negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, kompak menolak pungutan tarif tersebut. Dampak dari penutupan Selat Hormuz terlihat nyata. Badan Energi Internasional menyatakan penutupan ini sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Lalu, siapa saja yang paling merasakan dampaknya? Negara-negara Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan adalah tujuan utama dari sekitar 80% minyak yang melewati Selat Hormuz. Cina saja mengimpor hampir setengah dari kebutuhan minyak mentahnya melalui jalur ini. Qatar, sebagai salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia, hampir seluruh ekspornya harus melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa di Jepang, Korea Selatan, dan India yang sangat bergantung pada impor energi dari Teluk Persia. Menurut laporan Badan Energi Internasional, pada Januari 2026 harga minyak menyentuh angka $66 per barel. Kenaikan ini dipicu oleh ketegangan Iran dan Venezuela. Namun masih dalam tahap yang belum mengkhawatirkan. Memasuki bulan Februari 2026, harga mencapai $70 per barel, yang dinilai masih stabil. Namun penutupan Selat Hormuz sejak 28 Februari 2026 membuat harga minyak mentah melonjak sekitar $20 per barel di bulan Maret 2026. Kenaikan yang cukup drastis, mencapai angka $92 per barel. Selain minyak mentah, harga bahan bakar seperti diesel, aftur, dan LPG melonjak lebih tajam karena kelangkaan stok fisik. Lalu memasuki bulan April 2026, lonjakan harga minyak mentah semakin parah, mendekati angka $150 per barel. Dunia harus siap menghadapi krisis minyak terdalam dengan risiko gangguan pasokan jangka panjang. Terdapat jalur alternatif pipa East-West Saudi Arabia. Pipa sepanjang 1.200 km ini menghubungkan pusat pemrosesan Abqai ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Kapasitas maksimumnya adalah 7 juta barel, namun saat ini baru tersedia sekitar 5 juta barel untuk ekspor. Lalu untuk jalur pipa Abu Dhabi Crude Oil Uni Emirat Arab menghubungkan ladang Habshan ke pelabuhan Fujairah. Kapasitasnya hanya sekitar 1,5 juta barel. Meskipun ekspor dari Fujairah meningkat, jalur ini tidak cukup untuk menutupi kehilangan volume dari selat.
Yang terakhir, ada jalur pipa Irak dan Turki yang menghubungkan Irak ke pelabuhan Ceyhan di Mediterania dengan kapasitas 1,6 juta barel. Namun, saat ini pipa ini hanya mengangkut sekitar 200.000 barel karena kendala teknis dan politik. Meski seluruh jalur pipa alternatif dimanfaatkan, masih ada sekitar 16 juta barel per hari yang tetap berisiko tertahan. Kapasitas jalur alternatif seperti pipa darat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hanya mampu menampung sekitar 15 hingga 20% dari volume normal Selat Hormuz. Jauh dari cukup untuk meredam krisis global. Lalu bagaimana nasib Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer dari sana? Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan LPG, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga energi global. Jika pasokan dari Timur Tengah terganggu, dampaknya langsung menjalar ke harga bahan bakar minyak, subsidi energi, hingga beban anggaran negara. Risiko keamanan juga membuat premi asuransi kapal meningkat. Akibatnya, biaya logistik naik. Bukan hanya untuk rute Timur Tengah, tapi juga Eropa dan Afrika yang terhubung melalui jalur tersebut. Harga bahan bakar yang naik meningkatkan biaya produksi di hampir seluruh sektor. Manufaktur, transportasi, hingga pertanian. Harga pangan pun berpotensi melonjak, diperparah oleh kenaikan harga pupuk yang juga bergantung pada energi. Selat Hormuz membuktikan satu hal. Betapa rapuhnya sistem ekonomi global kita. Sebuah konflik di celah sempit ini bisa membuat harga bensin di Jakarta naik, inflasi di Eropa melonjak, dan pasokan energi di Asia terhenti. Sebelum konflik, selat ini adalah jembatan kemakmuran. Sesudah konflik, ia berubah menjadi sandera geopolitik. Beberapa negara sudah mulai membangun jalur pipa darurat melewati daratan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi hingga hari ini, belum ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi Hormuz. Nah, menurut kalian apakah konflik ini akan terus berlanjut sampai beberapa bulan ke depan, atau berangsur membaik? Karena akhir-akhir ini sudah ada upaya perundingan perdamaian. Kalau dari admin sih, semoga segera membaik ya. Kira-kira hal menarik lain apalagi yang perlu admin bahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Kami Movaka ID, sampai jumpa di video berikutnya.